Kami persilahkan kepada para jamaah yang masih berada di belakang untuk mendekat, karena kajian Ba'da Jumat akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Munajib Khalid yang dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan kajian umum yang berjudul ayat-ayat Allah. Insyaallah kajian akan sampai pukul 14.00 dan mohon nanti kepada narasumber untuk menyisakan waktu 10-15 menit untuk kita sama-sama membuka sesi dialog. Baik, agar lebih barokahnya kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan ke Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami hormati, karena waktunya sangat terbatas. Lagi berapa menit ini? Setengah jam ya. Seharusnya kita akan baca beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Namun karena waktu yang singkat, kita resume saja. Pertama, ayat artinya adalah tanda. Kalau dalam ilmu mantiknya dikatakan dal. Dal itu penunjuk. Setiap ada dal pasti ada madlul. Korelasi antara dal madlul adalah istidlal. Salah satu contoh ketika kita melihat asap dari kejauhan, yang kita tangkap dari keberadaan asap itu bahwa di balik asap ada api. Setelah kita lihat bahwa api itu ada, pasti ada yang membakar. Jadi asap itu merupakan dal, api itu madlul. Korelasi hubungan antara dal madlul itulah istidlal, pengambilan dalil. Maka Allah memperkenalkan dirinya lewat tanda-tanda yang bisa disaksikan oleh manusia. Tanda-tanda inilah yang kita sebut dengan ayat. Ayat itu cara garis besarnya menjadi 3. Ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah, dan ada namanya ayat nafsiyah. Ayat kauliyah adalah yang tersebar dalam kitab suci yang diturunkan kepada para nabi rasul sejak Adam sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat-ayat kauniyah ini adalah alam semesta. Baik alam itu alam sagir ataupun alam kabir, alam kecil maupun alam besar yang disebut dengan mikrokosmos dan makrokosmos. Alam supla, alam rendah ataupun alam ulia, alam tinggi. Kemudian ada namanya ayat nafsiyah. Ayat nafsiyah itu adalah ayat yang ada pada diri kita. Manusia ini, itulah sebabnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Adz-Dzariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini ayat 30 sampai 31. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kudrat iradat Allah bagi orang yang yakin betul-betul ada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak lihat? Jadi bumi yang kita pijak, yang terdiri atas tanah, air, dan udara, itu adalah syarat dengan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Makanya di dalam surat Al-Ghasyiyah gitu ya,
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memandang dengan penuh ketelitian, mencermati keberadaan daripada unta-unta, mengisyaratkan kepada ilmu hewan, biologi. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan, isyarat kepada ilmu astronomi, ilmu bintang, ilmu planet, ilmu angkasa luar. Kita merupakan salah satu daripada makhluk angkasa karena sesungguhnya kita berada di planet bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Menurut pandangan kita bumi terhampar. Sedang kalau kita lihat dari planet lain, dia bagikan buah itu yang dibuat menjadi obat diabetes. Buah apa namanya itu? Kalau bahasa Sasak ketaian namanya. Buah itu lah, ketaian itu. Buah apa lupa saya namanya. Buah yang dipakai bikin jadi kopi untuk mengatasi penyakit gula darah. Kelihatan seperti itu. Ini mengisyaratkan tentang ilmu geologi, ilmu tentang lapisan tanah. Ini menantang umat Islam untuk bisa mengaplikasikan bahwa ayat-ayat kauniyah ini adalah untuk diteliti. Saya seringkali menyampaikan, masa Allah menciptakan bintang, planet, kemudian langit itu hanya sebagai pajangan saja. Tidak akan dimanfaatkan oleh umat manusia untuk menjadi konsumtif. Masa dia akan menjadi ayat-ayat tanda kudrat iradat Allah dalam ilmu akidah saja, kalau tidak dipergunakan oleh manusia untuk menjadi tempat tinggalnya. Sehingga ketika nanti bumi ini kehabisan daya energi, gaya gravitasinya sudah linglung, disebabkan bumi sudah kehabisan energi, maka manusia bisa saja berimigrasi kepada salah satu planet yang sama bodinya dengan bumi. Dulu, sekitar tahun 67-68, Neil Armstrong adalah merupakan yang pertama kali bisa mendaratkan Apollo ke-11-nya di bulan. Itu atas petunjuk daripada seorang ahli astronomi Universitas Al-Azhar Mesir, yang ahli falak kalau menurut ilmu pesantrennya. Menurut beliau itu sebanyak 50.000 planet yang ada di galaksi Bima Sakti ini sama bodinya dengan bumi, ada unsur hidupnya. Apakah itu dijadikan sebagai pajangan saja oleh Allah, tidak akan dimanfaatkan oleh manusia? Kalau tidak dimanfaatkan oleh manusia, manusia sendiri yang rugi. Karena bumi ini satu saat akan menjadi padat, energinya akan habis dimanfaatkan oleh umat manusia. Kalau dia tidak bisa untuk memanfaatkan bumi sebagai salah satu instrumen, membuat alat untuk sampai ke planet-planet itu, maka otomatis akan terjadi kepunahan total di bumi. Wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di bumi ini ada tanda-tanda bagi orang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak pernah melihat dia secara teliti? Dari anatomi kita yang paling kecil, jari jemari kita ini, ilmu kepolisian sangat tahu. Antara satu jari dengan jari lain akan lain garis-garisnya, garis lengkungnya. Ini merupakan pengaruh daripada apa? Daripada sel-sel yang ada pada tubuh kita, tidak ada yang putus. Kalau sel yang ada pada tubuh kita ini kita bentangkan, dia mungkin akan sampai Sumbawa. Semua sel ini yang harus dipelajari. Maka banyak ahli-ahli psikologi belum kepada anatomi dalam kita, mulai dari jantung, kemudian hati, empedu, limpa, kemudian usus, ginjal dan lain sebagainya. Sehingga satu saja organ tubuh kita kalau ditulis, diurai dengan ilmu pengetahuan, dengan bahasa manapun, maka dia akan bisa melahirkan jutaan judul buku ditulis oleh para spesialis mata. Belum telinga, belum tenggorokan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, mengapa kalian tidak lihat tanda-tanda kudrat iradat Allah?
Kalau kita jadikan ini menjadi tanda kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang bernama Adam itu terlempar ke bumi adalah untuk mengembangbiakkan keturunannya agar banyak orang yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bukan untuk kepentingan Allah tapi untuk kepentingan anak Adam itu sendiri. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantahirun. Dan di antara kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala itu dia menciptakan kita dari debu. Ini kan bahan baku yang terbesar daripada manusia itulah debu. Yang diperkuat dengan unsur yang lain, air, kemudian udara dan api. Di dalam diri kita ini terdapat 120 energi yang kalau kita mengambil segenggam tanah, kita masukkan ke laboratorium, lalu kita masukkan juga tubuh kita di laboratorium, maka apa yang ada dalam segenggam tanah itu ada pula di dalam diri kita. Ada karbohidratnya, ada emasnya, ada nikelnya, ada kemudian yodiumnya, pokoknya 120 energi ada seperti yang ada di tanah itu karena kita berasal dari saripati tanah. Adam dibikin daripada itu sulalatin min tin, tanah yang sudah dikeringkan, kemudian dia menjadi keras. Pada waktu belum ditiupkan nyawa, dia bagikan sebuah itu gerabah. Kalau diketuk dia akan keluar suara gerenting. Kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan istri-istri kita dari nauk kita sendiri. Kenapa saya mengatakan nauk, tidak mengatakan jenis? Karena dalam ilmu mantek, jenis itu adalah suatu kalimat yang mengandung arti sangat luas. Di bawah jenis itu nauk. Yang dikatakan di dalam ilmu mantek itu ada namanya kulli. Kulli itu kulli zati, kulli arad. Kulli zati itu ada namanya jenis, pasal dan nauk. Jenis ini suatu lapas yang sangat luas maknanya. Di bawahnya itu nauk, di bawah nauk itulah pasal. Untuk mendefinisikan manusia adalah harus dihadirkan jenis dan pasal. Logika mengatakan bahwa mahwal insan, apa itu manusia? Al insanu al hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang bertutur. Jadi jenis daripada insan itulah hewan. Hewan ini banyak, kambing hewan, sapi hewan, kerbau hewan, kuda hewan, babi hewan, anjing hewan. Maka oleh sebab itu kalau kita artikan yaitu dari jenis kalian. Jenis kalian berarti kan termasuk itu nikah bersama kambing, nikah bersama. Nah, oleh sebab itu nauk kalian. Nauk kalian ini manusia. Manusia juga ada aprodnya. Jadi di bawah nauk itu aprod, satuannya ada perempuan dan laki. Hal ini ayat yang amun mahsus, ayat yang umum ditahsis dengan sabda Rasulullah, tazawwajun nisa apa innahunna ya'tina bil mal. Nikahi perempuan karena perempuan itu mendatangkan harta. Lalu kenapa dari nauk kalian tidak nauk yang lain? Misalnya jin, jin lain dengan nauknya dengan kita. Tapi kalau diartikan nikahlah kalian bersama orang sejenis dengan kalian. Akhirnya nanti ada yang melegalisasi laki-laki nikah bersama laki-laki. Yang perempuan nikah bersama perempuan. Kan sejenis dengan kalian katanya. Tidak berbeda jenis kelaminnya kalau diartikan jenis. Akhirnya ada yang namanya LGBT. Bagaimana kalau LGBT itu dilegalisasi? Laki-laki nikah bersama laki-laki, apakah tombak akan berpegang dengan tombak? Kalau lesbian misalnya, masa baju akan makan baju? Oleh sebab itu nauk sesungguhnya. Yang sama nauknya dengan kalian. Manusia. Nah ditahsis lagi dengan manusia laki-laki bersama manusia perempuan. Jangan laki-laki bersama laki-laki, tidak menjadi ayat Allah. Perempuan bersama perempuan. Supaya dia menjadikan bainakum mawaddah. Kata orang mawaddah itu adalah cinta. Cinta itu material. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya.
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cinta itu material, kemudian rahmah itulah psikologisnya, kata orang. Tetapi kalau dalam ilmu nahu itu namanya wawu itu adalah conjunction, adalah penghubung kata yang namanya mutlakul jama'. Mutlakul jama' itu berdatangan antara cinta dengan sakinah itu sama juga datangnya dengan rahmah. Sama waktunya datang, tidak belakangan. Kecuali kalau dia wa ja'ala bainakum mawaddatan summa rahmah. Mawaddah dulu baru rahmah. Karena kalau summa itu litartib wa tarakhi. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kalau pakai waw mutlakil jama' adalah antara mawaddah dan rahmah itu sama. Kata penghubungnya adalah pakai waw di mutlakil jama'. Artinya apa? Sesungguhnya cinta itu tidak akan pernah kering. Kalaupun dia ada, kita istilahkan kasih sayang, sulit membedakan mana cinta dan mana kasih sayang. Para ahli psikologis pun mengalami kesulitan dalam mencari kosakata untuk membedakan mana cinta, mana kasih sayang. Bukankah kalau kita masih sedang berpacaran misalnya, ketika kita menyaksikan orang yang kita cintai itu terhempas kakinya dengan sebuah batu kecil, kita tidak mengatakan wahai cinta, tetapi lah sayangku, kenapa kamu itu? Begitu kan, wahai sayangku. Padahal pada saat itu cinta sedang menggebu-gebu. Oleh sebab itu tidak bisa dibedakan mana cinta dan mana kasih sayang, karena memang Allah menginformasikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, pakai wawu mutlakil jama'. Itu hikmahnya adalah menunjukkan bahwa cinta dan rahmah itu semuanya berdatangan sama-sama. Cinta inilah yang akan abadi sesungguhnya. Karena memang cinta adalah merupakan suatu anugerah daripada Allah Ta'ala. Awal cinta jatuh ke bumi di dalam sejarah Islam adalah ketika Rasulullah jatuh cinta kepada Aisyah. Sebelum itu dalam Islam tidak pernah jatuh cinta. Waktu beliau nikah bersama Khadijah belum Islam. Barulah setelah Aisyah berumur 6 tahun, ketika Khadijah meninggal, Rasulullah sedang mengalami amul huzni, tahun duka cita. Dia panggil Abu Bakar. Abu Bakar, nikahkan saya bersama Aisyah. Dia masih kecil, Rasulullah hanya umurnya 6 tahun. Maka Rasulullah pun diam. Sepeninggal Abu Bakar Siddiq, turun malaikat Jibril, bawa foto Aisyah yang diambil dari surga. Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepada engkau. Engkau sudah dinikahkan bersama orang yang ada fotonya ini. Akhirnya Rasulullah termenung. Maka Abu Bakar Siddiq bagikan terkontak hatinya oleh keadaan Rasulullah. Dia mengambil sebuah nampan yang terbuat dari kayu, dipenuhi dengan kurma kering. Aisyah, antarkan Rasulullah. Aisyah pun mengantarkan kurma itu kepada Rasulullah. Begitu sampai kepada Rasulullah SAW, dilepas itu oleh Aisyah, lalu dipegang baju Aisyah oleh Rasulullah. Kenapa dia pegang? Karena dia sudah dinikahkan oleh Allah di dalam surga. Barulah dipanggil Abu Bakar oleh Rasulullah SAW. Tadi malaikat Jibril datang, Abu Bakar. Dia menginformasikan kepada saya bahwa saya sudah nikahkan bersama Aisyah oleh Allah dalam surga. Terus Abu Bakar pun pulang. Dipanggil anaknya, hai Aisyah, Allah menikahkan kamu bersama Rasulullah di surga dan saya menikahkan kamu di dunia. Maka turunlah cinta itu kepada Rasulullah. Inilah merupakan cinta yang pertama turun dalam sejarah Islam dari surga. Kemudian kita sebagai umat beliau mewarisi cinta ini, cinta sejati. Rasulullah pernah mengatakan, talatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3. Siapa saja yang ada 3 hal itu dalam dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilahi mimma siwahuma. Bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a
lillah wa yabghadha lillah. Dia cinta kepada seorang itu karena Allah, dia kalau seandainya benci juga benci karena Allah. Berarti kata Allah itu artinya apa? Karena dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, kita benci perbuatannya, bukan iradah Allah, bukan kita benci orangnya, tapi adalah perbuatannya. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqazahu Allah kama yakrahu an yulqa binnari. Yang ketiga, orang yang mendapatkan halawatul iman itu apabila dia tidak suka kembali kepada kekafiran, kepada kemaksiatan setelah Allah membebaskan dia, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke jurang neraka. Itu adalah tanda orang yang mendapatkan halawatul iman. Maka ternyata cinta ini adalah abadi. Tidak seperti yang seringkali disampaikan oleh orang-orang bahwa cinta itu bisa berubah karena berubahnya orang yang dicintai. Ketika kemarin sore dia menjadi seorang gadis yang sangat belia, dengan alisnya yang begitu menawan bagikan semut beriring, dagunya bagikan pahu dilayang, hidungnya bagikan zabu minte misalnya, pipinya luar biasa kayak pink. Itu katanya kalau besok berubah akan hilang cinta itu. Bukan. Kalau yang hilang itulah cinta semu, cinta yang tidak pernah berbuah. Cinta itu abadi karena Allah membuat semua makhluk ini karena cinta. Cinta Allah itu abadi, maka manusia sebagai umat hamba yang dititipi sebagian kecil daripada cinta Allah akan abadi dia sampai surga. Karena orang itu akan masuk surga dengan sebab cinta. Bagaimana dengan rahmah, kasih sayang? Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, innakum la tadkhulul jannata bi amalikum walakin bi rahmah, kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amal kalian, tapi kalian masuk surga dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Artinya cinta itu sendiri adalah merupakan salah satu daripada pancaran, yaitu ekspresi daripada sebuah rahmah. Kalau itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita mencintai seorang perempuan yang akan menjadi istri kita, kalau cinta kita ini tetap abadi, maka dia tidak akan pernah berakhir dengan sebuah perceraian. Tetapi kalau cinta itu abadi di dalam hati tetapi tidak diaplikasikan dalam bentuk kata-kata dan perbuatan, maka itulah yang menyebabkan orang berpisah dengan pasangannya dengan alasan-alasan yang kadang-kadang tidak syar'i, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan syariat Islam. Lagi berapa menit? Lagi 5 menit. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hanya orang-orang yang berpikir menjadikan nikah itu sebagai ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Ketika kita nikah misalnya, tidak hanya sekedar membangun sebuah mahlige untuk menyalurkan insting biologi, tetapi adalah lebih daripada itu, adalah bernilai ibadah. Dikatakan kan oleh orang, ibadah yang terpanjang adalah nikah. Pendidikan yang terpanjang adalah nikah. Kebersamaan yang terpanjang adalah nikah. Kenapa dikatakan ibadah yang terpanjang? Ketika kita sudah ijab kabul bersama wali, kita sah menjadi suami dan istri, apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Kalau dia bernilai ibadah, jangan pernah setengah-setengah untuk melaksanakan nikah. Jangan seperti coba-coba saja kawinnya, kalau seminggu 2 minggu nanti kita bubar. Kalau tidak enak kita bubar saja. Itu berarti tidak sungguh-sungguh, tidak total pernikahannya, tidak serius dia nikah. Karena dia ibadah terpanjang sampai kita mendapatkan suatu predikat menjadi bapak, lama-lama kakek, lama-lama balu, lama-lama mbi itu ya. Ini adalah panjangnya. Selama kita masih berada di dunia, kita tetap bernilai ibadah. Makanya orang yang masih bersuami dan istri melaksanakan ibadah paling tidak 1 berbanding 70 nilainya. Rakaatan minal mutazawwiji afdalu min 70 rakaatan minal azim. 2 rakaat dilakukan oleh orang yang sudah nikah lebih afdal daripada 70 rakaat dibanding oleh yang dilakukan oleh orang yang belum nikah.
Itu kata Rasulullah. Makanya itu bilang oleh Rasulullah, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' falayhi bisawm. Wahai para pemuda, siapa saja yang mampu nikah. Yang mampu disuruh ini. Yang mampu. Kalau belum mampu ya jangan. Nikah kalian kalau sudah mampu. Kalau kalian tidak mampu, falayhi bisawm. Kenapa nikah itu penting? Fa innahu aghadul basar, karena dia bisa mengarahkan mata. Tidak sembarangan menatap. Kan dosa kecil yang paling besar dosanya adalah dosa mata. Sekarang ini, mohon maaf, kita tidak menatap perempuan langsung. Tetapi kita lihat dari YouTube. Di tempat sepi kadang-kadang. Bagikan tak ada orang yang melihat. Padahal Allah selalu melihat. Lalu menilai. Aghadul basar wa ahsanu lil faraj. Dan memelihara kita, melihara faraj kita, mengarahkan faraj kita. Wa man lam yastati' falayhi bisawm. Kalau tidak mampu ya puasa. Puasa disini artinya menahan. Bukan saja puasa dari subuh sampai maghrib, tapi menahan hawa nafsu ini. Artinya kalau bahasa Sasak, tahan wah elorme. Elorme semenit ngempet tu tahan. Tahan puasa juga nih. Puasa juga namanya tahan wah elor melet-melet. Falayhi bisawm. Fa innahu lahu wija', maka puasa itu sungguhnya ada nilai kebiri arti wija' ini. Bagikan ada sapi yang dibandot kan. Kalau sudah dikebiri, dia tidak akan bereaksi. Syahwatnya tidak banyak. Begitu juga kambing. Tubuhnya saja yang gempal. Tapi syahwatnya tidak ada. Itu lebih bagus. Daripada syahwatnya saja bagikan kuda, tapi naganya bagikan ayam. Nah, kemudian kenapa kita harus nikah bersama nauk kita? Laki dan perempuan. Bagaimana dengan jin? Dulu pernah Imam Malik ditanya oleh sahabat, Tuan Syekh, boleh tidak perempuan nikah bersama jin laki-laki? Memang kalau saya pikir-pikir, kata Imam Malik, tidak ada yang melarang dari hadis Rasulullah. Tapi begini saja, kita kembali kepada kaedah az-syaddun li zari'ah untuk menghindari berbagai macam kemungkinan. Karena kalau kita anggap boleh, nanti setiap perempuan yang hamil di luar nikah, dia katakan dirinya, saya punya suami. Dia. Pada suamimu, jin dia bilang. Padahal itu adalah didikahi oleh manusia. Nah untuk menghindari itu, tidak boleh kata siapa, kata Imam Malik. Supaya jangan nanti seperti tadi, setiap dia hamil, dia katakan bahwa dirinya dinikahi oleh jin. Nah oleh sebab itu, bersama nauk kita. Karena memang kalau jin itu kan mencolok putra maupun mencolok putri. Yang sudah umuran 30.000 tahun misalnya, dia bisa kelihatan bagikan seorang pemuda yang sangat tampan. Begitu juga yang perempuan. Padahal sudah ribuan tahun umurnya, tapi dia bisa mencolok putri. Dia berpenampilan seperti seorang gadis yang berumur 17 tahun. Manusia akan bisa tertarik melihat jin-jin itu. Nah ini adalah salah satu daripada hikmah supaya kita menjadikan istri kita dari kalangan kita sendiri, nauk kita sendiri, dan dengan persyaratan-persyaratan yang syar'i dalam fiqhun nisa yang sangat banyak tentang masalah nikah ini, supaya dia betul-betul la ayatin liqaum yatafakkarun, menjadi ayat. Coba ketika kita sudah mempunyai anak misalnya, kalau kita punya anak, lalu anak ini menangis di malam hari. Kenapa dia menangis? Karena dia kedinginan, tidak ada selimutnya. Lalu kita ambilkan kesitan kain untuk menutupi tubuh daripada anak yang menangis ini. Ternyata begitu kita bungkus dengan kain itu, anak ini berhenti menangis. Itu lebih afdol pahalanya daripada salat tahajud semalam suntuk. Bayangkan, bagaimana dengan ibu-ibu yang kadang-kadang dari maghrib sampai pagi menenangkan anak ini, terus memberikan dia menetek. Ibu semacam ini sangat dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pernah terjadi pada satu malam, sebanyak 150.000 pasang laki-laki dan perempuan berzina di suatu negara. Allah sangat murka. Dia panggil malaikat Jibril, Jibril datang. Maka Jibril pun datang ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah.
pergi kamu ke negara itu. Di negara itu sebanyak 150.000 pasang orang sedang berzina. Balik dia, seluh dengan sayapmu, angkat tinggi-tinggi, lalu balik pada jatuh. Malaikat Jibril pun pergi ke tempat itu. Tiba-tiba di malam itu ada seorang ibu-ibu sedang mengasuh anak kecil, membuat roti, anaknya menangis. Sambil dia mengaduk tepung, kemudian anaknya menangis. Lalu si perempuan tua ini mengatakan, nak, jangan menangis. Kita masih punya Allah yang mempunyai kisah kasih sayang. Kata-kata ini didengarkan oleh Allah. Dipanggil malaikat Jibril. Jibril, kembali. Keterjutkan malaikat Jibril. Kenapa disuruh kembali ya Allah? Jangan. Jadi tidak usah. Tidak usah kamu balik negara itu. Kan sudah disuruh tadi ya Allah. Tidak. Di mana saya taruh rasa kasih sayang saya, rahmat sayang saya. Kalau negara itu kita balik, padahal di situ ada seorang ibu yang sedang mengasuh anak kecil, mengatakan saya ini memiliki sifat kasih sayang. Maka Jibril pun kembali. Tak jadi dia balik lantaran tangisan seorang anak dengan kasih sayang ibu. Maka itulah sebabnya Imam Ghazali mengatakan, laula syuyukh rukka wal bahaim rutta wasibyanu rudda la subba alaikum azabul auja. Kalau tidak ada orang-orang tua yang rajin sholat, tidak ada orang-orang yang menggembala hewan-hewan ternak, tidak ada anak-anak yang sedang menyusu, niscaya akan timpakan bagi kalian bahaya kelaparan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang disusun oleh Imam Ghazali yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa merespon kasih sayang umat manusia. Nah, oleh sebab itulah kasih sayang Allah inilah yang perlu kita warisi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang memiliki sifat kasih sayang itu akan dikasih sayangi oleh orang yang ada di langit. Maka kasih sayangilah oleh sekalian kamu orang-orang yang di bumi, niscaya orang-orang langit pun akan kasih sayang kepada kamu. Jadi kita mempunyai rahmat di dalam hati kita, ada kasih sayang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita menyaksikan suatu saat saudara-saudara kita terjerumus berbuat maksiat, jangan sekali-kali caci maki, omeli, apalagi kalau kita ghibah. Kita bicarakan kejelekannya di tempat terbuka. Sampai ribuan orang bisa mendengarkan dan orang tidak tahu. Gara-gara kita ghibah, mereka tahu ghibah. Mereka tahu kejahatan orang. Jangankan semakin bertambah dengan bertambahnya orang yang mendengar. Satu saja tempat kita bicarakan kejelekan orang mengakibatkan pahala ibadah kita yang sekian ratus tahun akan hancur. Jangankan 10-20 tahun kita beribadah. Ratusan tahun kita beribadah tak pernah tidak diterima ibadah kita. Tapi lantaran kita membicarakan kejelekan satu orang, hangus pahala ibadah itu. Apalagi yang namanya buhtan, itu berbohong. Dulu pernah Aisyah jalan-jalan bersama Rasulullah SAW. Dia melihat seorang perempuan tinggi, kurus dan hitam. Lalu Aisyah bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, kok dia hitam sekali orang itu? Dia kurus lagi tinggi. Aisyah ghibah namanya itu. Yuk, dia betul kenyataan dia kurus, hitam dan tinggi Rasulullah kenyataan. Nah, justru itulah kamu dikatakan ghibah. Kalau kita tidak betul seperti apa yang kamu katakan, namanya buhtan, lakat bahittiha. Berarti kau membohongi. Jadi ghibah saja begitu besar dosanya, apalagi kita akan buhtan membikin kesalahan orang. Pada saat sekarang ini mohon maaf, makanya kita pandai-pandai mendengar, apalagi nimbrung kepada apa istilahnya tahun 2019 ini, tahun politik. Mohon maaf, mari kita pandai-pandai mendengar dan pandai-pandai melihat. Jangan terbawa arus oleh orang-orang yang ghibah, yang namanya black complaint ataupun white complaint. Black complaint itu adalah itu. Yang black complaint adalah complaint yaitu orang yang tidak benar melakukan sesuatu
kita pastikan dia, lalu kita kampanyekan. Kemudian kalau white campaign itu adalah orang yang memang betul pernah melakukan kejahatan, tetapi kita kampanyekan kejahatannya. Ini yang ghibah. Kalau yang black campaign itu ya fitnah, dosa besar. Maka mudah-mudahan kita terpelihara, keluarga kita terpelihara, masyarakat kita di NTB ini terpelihara, walaupun berbeda pilihan kita tenang-tenang saja. Jangan pernah ada yang saling ghibah. Jangan kita terprovokasi oleh orang-orang yang berkepentingan. Ketika nanti kita berpecah belah, mereka meraup keuntungan yang besar. Sehingga kitalah yang rugi. Soal pilihan itu Allah yang menentukan. Jangan sekali-kali kita terbawa oleh provokator-provokator yang akan memecah belah kita. Karena apa? Walaupun kita ghibah orang, belum tentu yang kita harapkan untuk menjadi pimpinan itu akan menjadi kenyataan. Begitu juga sebaliknya yang kita tidak harapkan akan menjadi kenyataan. La yaskhar qaumun min qaumin hatta asa ayyakunu khairan minkum. Jangan kelompok laki-laki yang satu menggunjing kelompok laki-laki yang lain. Mungkin saja yang digunjing itu lebih bagus daripada yang menggunjing. Wala nisaun min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna. Jangan juga komunitas perempuan menggunjing komunitas perempuan yang lain. Boleh jadi komunitas perempuan digunjing itu lebih bagus daripada yang menggunjing. Ini yang perlu kita hindari. Mudah-mudahan seperti tadi, jangan sampai ada yang bercerai karena pilihannya berbeda. Jangan. Ada yang berpecah belah anak dengan bapak gara-gara pilihannya berbeda. Lebih baik pandai-pandai kita mendengar dan pandai-pandai kita melihat. Ini yang bisa kita sampaikan yang kaitannya dengan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Masih ada waktu? Masih, ayo. Baik, itulah tadi kajian kita dengan tema ayat-ayat Allah. Pesan Tuan Guru adalah bagaimana kita bisa membaca ayat-ayat Allah tadi agar tingkat keimanan dan ketakwaan kita bisa meningkat setiap harinya. Insyaallah kami buka sesi pertanyaan kepada satu penanya saja karena berhubung waktu yang sangat singkat. Satu penanya, silakan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi yang disampaikan bahwa masalah cinta. Kadang-kadang ini cinta sejati atau cinta tapi toh juga dalam perkawinan terjadi juga perceraian. Mohon mungkin bagaimana cara kita agar tetap menjadi cinta yang utuh, cinta sejati. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang salah satu daripada cara kita untuk memelihara keutuhan rumah tangga adalah melestarikan cinta. Melestarikan cinta. Bagaimana cara untuk memupuk cinta itu? Memang berawal daripada sebuah saling menghargai. Saling menghargai. Karena kalau kita tidak saling menghargai, maka bagaimanapun cinta ini akan bisa bertambah dan berkurang. Ketika kita sadar bahwa cinta itu berkurang, kembalikanlah kepada saling menghargai. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, insya Allah maka cinta ini tidak akan terkontaminasi. Kemudian kalau cinta itu sudah lestari kembali, kita bisa berharap rumah tangga akan menjadi utuh. Kemudian yang kedua, masing-masing daripada suami dan istri tahu apa hak dan kewajibannya. Ketika dia tahu hak dan kewajibannya, maka suami akan melaksanakan kewajiban dan akan memperoleh hak. Ada dikatakan oleh orang bijak, kalau kewajiban kita lakukan seharusnya, tapi kalau hak kita harus terima semestinya. Misalnya begini, apa kewajiban kita? Memberikan makan, minum. Kedua adalah memelihara kesehatannya. Ketiga, memelihara keamanannya. Kemudian yang keempat adalah memelihara ketenangan jiwanya. Ini adalah kewajiban kita kepada seorang istri. Ketika salah satu daripada yang empat ini tidak bisa kita lakukan sepenuhnya, maka disitulah seorang suami
wajib terbuka kepada istrinya. Hanya ini kemampuan Kanda untuk melaksanakan kewajiban kepada Dinda. Tolong dimaafkan. Begitu juga sebaliknya ketika kita menerima apa? Menerima hak. Ternyata yang kita terima itu kurang daripada takarannya. Maka di saat itulah seorang suami harus mengenal keadaan daripada istri kita. Misalnya memang kewajiban istri itu adalah untuk taat kepada suaminya apapun keadaannya. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang istri misalnya mengendarai kuda yang sangat cepat. Lalu kita suruh dia berhenti. Lalu tidur bersama saya. Wajib hukumnya dia tidur bersama kita. Dia berhentikan kuda yang berlari kencang itu. Tapi kita sebagai suami tentu tidak akan menuntut hak semacam itu untuk bisa melestarikan cinta. Berilah maaf. Karena disitulah batas kemampuannya untuk memberikan hak kita. Nah disinilah adanya saling menghargai. Apabila kita sudah berikhtiar semacam itu, ternyata keutuhan rumah tangga tidak bisa kita pertahankan, disitulah kita bisa terlepas daripada abghadul halali indallahi at-talaq. Boleh kita bercerai untuk memutus rantai dosa. Sebab kalau kita masih tetap misalnya bersuami istri sementara kita tidak bisa melaksanakan kewajiban dan hak, maka itu menyebabkan kita dosa, kan selamanya kita berdosa terus. Untuk memutuskan rantai dosa ini kita dibolehkan untuk nikah dengan cara apa? Untuk bercerai dengan cara-cara yang sudah digariskan oleh agama kita. Pertama, peringati dulu. Kalau tidak berhasil kita peringati, pisah ranjang. Kalau pisah ranjang juga tidak bisa mempan, maka boleh kita memukul darba ghairi mubarrajin, memukul dengan tidak membahayakan. Alat yang kita pakai adalah alat yang tidak berbahaya, anggota yang kita pukul juga tidak berbahaya. Jangan sekali-kali mukul wajah, kata Rasulullah. Allah tadriba wajah, jangan kau pukul wajahnya. Karena kalau kita pukul wajahnya dengan emosi, nanti dia soek mulutnya misalnya. Kita ceraikan karena kita bosan melihat dia. Dia sulit untuk nikah bersama laki-laki lain karena ada yang mau kepada dirinya. Maka jangan pukul wajah. Kalau mau mukul dengan alat yang tidak berbahaya, pada anggota yang tidak berbahaya. Apa tidak berbahaya itu? Tapak tangannya mungkin, tapak kakinya mungkin itu. Dengan apa? Dengan sapu lidi yang kecil, kata Rasulullah. Supaya tidak berbahaya. Ini mohon maaf, seperti sebagian teman-teman kita di kampung-kampung, kadang-kadang sampai pekor istrinya, dipukul dengan senter itu ya, baru diceraikan. Itu. Jadi untuk melestarikan cinta itu memang pertama harus adanya saling menghargai. Dan yang kedua memang karena naluri laki-laki itu kan senang kepada perempuan yang mulus-mulus. Suruh dia mulus-mulus berpahala kalau dia di rumah. Tetapi kalau dia mulus-mulus pergi ke mall justru berdosa. Untuk siapa dia berhias? Suruh dia berpakaian. Dulu pernah ini, saya diundang ceramah di KLU. Itu yang saya sampaikan. Kemudian ada seorang gadis komplain dia. Bagaimana dia akan cantik istrinya? Bagaimana dia tidak akan berbau terasi? Bagaimana dia tidak akan berupa seperti rupa simbong? Karena apa? Suaminya sendiri tidak pernah memberikan dia parfum. Dia tidak diberikan sabun oleh suaminya. Bagaimana dia akan bisa mandi? Dia bilang. Ini kan tergantung daripada suami. Dan suami kan tidak pernah membersihkan diri. Kata gadis itu. Betul ya. Betul ya. Oh, oleh sebab itu ini bahan. Jadi kalau memang kita menginginkan istri kita tetap berpenampilan cantik di dalam rumah, maka kita pun harus setampan-tampannya di rumah. Jangan hanya tampan di mall. Ini yang bisa kita sampaikan untuk bisa melestarikan cinta adalah harus ada saling penghargaan, saling menghargai. Baik, untuk menutup kami mohon kesediaan Tuan Guru untuk menutupnya dengan doa. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis saja ya? Karena saya yakin ada yang belum makan ini. Jadi subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf pada segala kurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha, cinta dan rahmat dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami menutup, kami ingin menginformasikan kepada para jamaah bahwa kami dari Remaja Masjid Raya Hubul Waton insyaallah akan mengadakan kajian Islami yang akan insyaallah akan dihadiri oleh Habib Husain bin Agil nanti sore yang dengan tema fikih yaumiyah. Sekian dari kami, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna على النور المبين
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه